Terkuak satu persatu, pemecatan terawan dari IDI disinyalir karena rebutan lapak. garis-miring 03/2022 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kami dari Komisi 9 DPR RI dan dari Satgas lawan COVID-19 DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan Dr. Terawan dari IDI 2022 ini itu tidak pernah mau memberikan hasil klarifikasi baik kepada Majelis Etik maupun kepada Kementerian Kesehatan. Pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi terbaik, sehingga apapun cerita yang kami dengar berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang penting dan yang terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal, yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan yang dilakukan itu bisa publik luas tetap peroleh dan dapatkan. Saya melihat bahwa Dr. Terawan adalah dokter yang bekerja secara profesional. Beliau selalu mengedepankan aspek-aspek profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dokter. Yang paling krusial adalah sebagai seorang dokter seharusnya melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis riset yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Dan itu hanya Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALPA, Asmi Syahputra, mengaku heran dengan pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dia mensinyalir mantan Menteri Kesehatan RI sengaja digusur lantaran dia sudah mulai merambah ke bidang kesehatan lainnya. Terawan selama ini dikenal sebagai dokter radiologi, namun belakangan dirinya juga menangani banyak masalah kesehatan lainnya. Masalah ini justru tampak ada perbedaan pandangan personal komunikasi dengan organisasi atau ada dugaan rebutan lahan, karena Dr. Terawan yang dianggap sebagai dokter radiologi justru masuk ke bidang dokter spesialis lainnya. Demikian kata Asmi Syahputra. Adapun pemecatan Terawan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya soal pembuatan vaksin merah putih yang digagasnya. Asmi Syahputra merasa ganjil dengan alasan pemecatan itu. Kata dia, seharusnya Terawan didukung karena teman-teman terbarunya, bukan sebaliknya, justru ditendang dari keanggotaan IDI. Metode yang ditemukan Dr. Terawan semestinya bisa menjadi aset intelektual bangsa, karenanya hal ini perlu ditangani dan peran pemerintah dengan langkah cepat dan bijak. Demikian tuturnya. Lebih lanjut, Asmi menyebut jika Dr. Terawan memang dianggap dokter yang memiliki multi kemampuan di bidangnya, seharusnya didorong untuk studi lanjut. Kalau perlu difasilitasi laboratoriumnya atau dibuat tim terpadu untuk melakukan penelitian di bidang yang ia temukan. Tentunya diberikan jaminan berupa royalti atas hak kekayaan intelektual temuannya tersebut. Ini adalah solusi terbaik yang adil dan bijak untuk ditempuh, bukan langsung dilakukan pemecatan. Ia juga menganggap IDI sebagai rumah bagi ilmuwan dan profesional tidak bijaksana melakukan pemberhentian. Karena IDI mempunyai fungsi yang strategis, yakni menghimpun segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia. IDI juga berfungsi menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, termasuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Demikian pungkasnya. Pemecatan ex-Menkes Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berbuntut panjang. Setelah DPR, kini giliran DPD yang menjadwalkan pemanggilan pengurus IDI. IDI bakal digilir. Kini IDI berada di posisi yang makin tersudut. Ketua Komite 3 DPD RI Silviana Murni mengatakan masyarakat tengah menyoroti polemik yang mencuat di publik terkait pemecatan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes RI Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.
Karena itu, senator asal Jakarta itu mengatakan bakal memanggil pengurus IDI untuk berdiskusi dan meminta klarifikasi terkait hal itu. Ketua Komite 3 DPD RI kata dia membidangi kesehatan. Apa tidak ada langkah yang lebih bijak kalau memang ada kekeliruan oleh yang bersangkutan? Karena bagaimanapun beliau pernah berjasa bagi negara ini. Tentu ini sebagai catatan kami di Komite 3, kami akan memanggil IDI untuk memberikan informasi dan klarifikasi. Demikian ujar mantan calon wakil gubernur DKI bergandengan dengan Agus Harimurti Yudhoyono itu dalam keterangannya pada Selasa 29 Maret 2022. Lebih lanjut, mantan wali kota Jakarta Pusat itu mengapresiasi prestasi Terawan selama ini, terutama saat dia membidangi temuan vaksin Nusantara sebagai salah satu opsi vaksin untuk masyarakat yang tengah dikepung wabah. Saya meyakini bahwa vaksin Nusantara yang digarap Dr. Terawan ini mampu akselerasi atasi pandemi COVID-19, tidak sekedar mendukung, tapi saya juga sudah disuntik vaksin Nusantara oleh Dr. Terawan pada 21 Mei 2021 tempo lalu. Demikian ungkap Silvi. Dia menambahkan atas jasa-jasanya Terawan juga harus diberi hak untuk memperjuangkan haknya agar mendapatkan keputusan yang bijak. Dia mengingatkan bahwa Terawan juga merupakan salah satu dokter terbaik di Indonesia. Dr. Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia, banyak prestasinya. Kami akan memperjuangkannya. Demikian kata perempuan yang akrab disapa Mpok Silvi itu.